datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri bersama saya Sela Ivanka. Nah, kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul kita pada kali ini, yaitu guru yang kreatif bersama dengan ibu guru tentunya. Terima kasih. Halo Mbak Nita. Nama lengkapnya Yudita Wulandari, cantik sekali ya namanya ya. Biasanya kita sudah kenal lebih dulu ya, jadi panggilnya Mbak Nita kayak gitu karena juga senior saya di Untak kayak gitu. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pasti sibuk ya, soalnya tadi agak banyak pekerjaan hari ini, besok juga banyak pekerjaan. Sibuk apa nih Mbak Nita? Untuk sekarang kesibukannya masih mengajar karena kemarin kan kita sempat libur. Jadi libur itu ya masih enak-enaknya tiduran. Kalau sekarang sudah aktif mulai mengajar lagi, ya capeknya bertambah. Capeknya bertambah karena sudah mulai mengajar, pastinya banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak baru ya, atau udah masuk ya? Sudah masuk. Sudah masuk ajaran baru gitu. ajaran Jadi sebagai guru pasti hektik, sibuk karena masih awal-awal masuk ya kan. Banyak yang harus dipersiapkan. Banyak yang disiapkan. Tapi Mbak Nita ini juga bukan hanya aktif dalam dunia pengajar sebagai seorang guru di SMK 17 ya? SMK Sri Tanjung. SMK Sri Tanjung. Jadi di SMK Sri Tanjung sebagai guru tata busana dan juga Guru akuntansi. akuntansi kayak gitu. Tapi juga aktif punya wirausaha sendiri di rumah. Jadi Mbak Nita ini karena memang punya keahlian di dunia tata busana, jadi menerima orderan terkait dengan baju-baju dan sebagainya di rumah nih. Ini udah semenjak kapan nih Mbak Nita? Untuk terima orderan itu mulai dari saya sekolah 2013. Itu saya sekolah itu sudah menerima orderan. Alhamdulillah berkelanjutan semakin menambah ilmu. Sampai sekarang sudah ada karyawan beberapa dari alumni SMK Sri Tanjung. Oke. Nah, Mbak Nita ini juga saya pernah dengar kalau Mbak Nita itu juga anak yang berprestasi waktu sekolah. Bener? Jadi waktu sekolah itu katanya menjadi kepercayaan dari gurunya ya? Kebetulan waktu lulus sekolah itu kan di SMK ada istilah uji kompetensi kalian. Di situ saya juara 1 di tata busana untuk ujian itu. Jadi selang waktu 6 bulan setelah lulus saya ditarik di SMK Sri Tanjung untuk jadi karyawan di tata busana. Oke, berarti ini menjadi peluang ya kalau misalnya orang-orang yang punya potensi, yang pintar di dunia belajar, akademik kayak gitu ya, itu bisa nantinya juga mendapatkan pekerjaan tetap seperti Mbak Nita nih. Alhamdulillah. Apalagi ini hobi ya Mbak Nita ya? Hobi. Di samping itu kan Mbak Nita kan selain juga jadi pengajar, Mbak Nita tuh juga ibu rumah tangga, juga punya usaha, bagi waktunya nih gimana? Soalnya udah punya anak juga kan ya? Untuk itu membagi waktunya pagi sampai sore kan saat ini sampai sore untuk mengajar. Kalau untuk menjahit pulang kerja, kalau malam itu nanti saya motong kain, saya siapkan untuk anak-anak yang menjahit. Kan saya punya beberapa siswa, alumni, untuk menjahit di tempat saya, ada juga yang dibawa pulang. Jadi itu pulang sekolah, saya siapkan untuk memotong, paginya sudah diambil, dijahit sama mereka. Kenapa sih Mbak Nita mempercayakan alumni-alumni dari murid-muridnya Mbak Nita ini untuk bekerja langsung di Mbak Nita, ataupun langsung mendapatkan klien, langsung terjun gitu ya, membuat sebuah baju gitu? Apakah ada ini tertentu yang memang menurut Mbak Nita kita tuh harus memberikan wadah kepada anak-anak sekarang itu untuk langsung terjun mendampingi kita langsung di dunia pekerjaan kayak gitu? Untuk siswa yang saya ambil itu dilihat dari potensi mereka sekolah, kan kelihatan 3 tahun mereka sekolah itu sudah kelihatan mana yang benar-benar niat. Ada yang juga cuma sekedar ngambil jurusan busana. Jadi anak-anak yang berpotensi itu saya ambil dan alhamdulillah mereka mau. Jadi ada beberapa siswa kurang lebih 3 untuk ikut saya bekerja di Yunita Collection, menjahit itu. Ada juga beberapa siswa yang saya ambil yang khusus buat payet, ada juga yang khusus buat busana pria dan kebaya. Oke, berarti Yunita Collection itu ada berbagai macam baju-baju ya, bukan hanya untuk wanita saja, tapi juga
memayat juga, dipayat juga itu dari anak-anak sekolah Dari anak-anak ya. sekolah. Itu Mbak Nita yang ngajarin langsung. Ngajari. Berarti pengajarannya Mbak Nita di sekolah itu langsung mereka terapkan di dunia pekerjaan gitu ya. Betul. Jadi di sekolah selain belajar menjahit juga belajar memayat, belajar mendesain, menggambar. Jadi nggak hanya melulu menjahit terus itu. Jadi nggak bosen. Nggak bosan Nggak kayak bosan. gitu. Jadi tata busana itu kalau misalnya saat ini kan kita mikirnya tata busana ya jahit tok gitu ya. Ternyata ada banyak hal yang dipelajari di sana. Apalagi kalau misalnya lulus punya keahlian dan kompetensi yang berbeda pastinya gitu ya. Tapi selama ini dari Yunita Collection-nya Mbak Nita itu apakah cuman mereka setelah lulus baru dipekerjakan atau ada yang masih sambil sekolah gitu udah Mbak Nita tarik nih? Ada beberapa waktu itu masih sekolah, masih kelas 11. Saya ambil buat bekerja dan itu sampai lulus. Sampai lulus. Sampai Eh, sekarang juga masih? Masih. Dan dia kuliahnya di Malang, setiap pulang ke Banyuwangi, dia tetap menerima orderan dari saya. Oh gitu, saking emang itu Iya. adalah murid yang sudah dilihat potensinya dari sebelum-sebelumnya. Oh jadi dia melanjutkan kuliahnya Ya, gitu. kuliah di Malang, jadi tetap melanjutkan menjahit juga. Masih melanjutkan menjahit Menjahit, juga kayak gitu. Kalau misalnya Mbak Nita kan sebagai pengajar ya, pasti kalau di sekolah, kemampuan anak-anak di sekolah, kalau misalnya diterapkan dalam dunia pekerjaan ada berbeda nggak sih? Misalnya mereka setelah bekerja di Mbak Nita, kemampuannya semakin meningkat atau gimana? Untuk anak-anak setelah lulus sekolah, alhamdulillah semakin meningkat karena kan di sekolah lebih fokus dua hal, praktek dan teori. Kalau sudah di tempat kerja lebih ke praktek dan praktek. Jadi lebih istilahnya lebih ke apa ya? Pikirannya hanya ke fokuskan dengan bekerja saja itu. Dan anak-anak yang saya bina itu ini alhamdulillah mereka satu jalan dengan saya. Jadi kalau saya suruh ini itu sudah jalan, nggak perlu dijelaskan berturut itu sudah paham. Sudah satu visi misi ya? Iya, sudah satu visi misi. Oh ya, Mbak Nita ini kan didukung nggak sih sama suami? Soalnya kan kalau misalnya menjahit itu kan butuh waktu yang lama, menghabiskan waktu yang lama juga, nggak yang cuman berapa menit selesai gitu kan, tapi harus menghabiskan waktu yang lama untuk menjahit, kemudian besok ngajar lagi sampai sore, kemudian waktu buat anak ada komplain nggak sih dari suami biasanya? Terkadang ada, tapi lebih ke mendukung. Terkadang kalau saya lagi sibuk jahit, anak lagi rewel, itu pasti diajak keluar jalan-jalan sama ayahnya. Jadi di saat saya sibuk, suami membantu untuk ngomong, istilah ngomong. Jadi saya bisa menyelesaikan tugas yang seumpama pas jahit keburu lah, itu pasti menyesuaikan lah dia. Tapi Mbak Nita waktu mau menikah, kan ini sudah dari 2013 ya, mulai menjahitnya. Waktu mau menikah itu ada nggak perasaan pengen ninggalin pekerjaannya dulu untuk menjahit dan fokus menjadi ibu rumah tangga, cuman ngajar doang terus jadi ibu rumah tangga, atau gimana? Kalau saya Sempet nggak ada vakum gitu, nggak jahit? Tidak pernah. Karena jahit itu saya hobi, senang. Kalau cuma di rumah tok, kayak seperti ibu rumah tangga kan ada yang cuma fokus di rumah saja. Itu pikir saya bosen. Cuma tidur, bersihkan ini, ngerawat anak, saya bosen. Karena mungkin saya lebih senang pagi kerja, mengajar, setelah itu menjahit itu meskipun capek tapi saya senang. Jadi emang ini sudah hobi. Kalau hobi tuh sulit ya. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu tuh kayak rasanya hampa gitu ya. Soalnya memang dari dulu kan Mbak Nita emang sudah melanjutkan dari sekolah itu sudah menjahit. Kemudian untuk meninggalkan itu kan rasanya klien-klienku ini mau dibawa kemana gitu ya. Saat ini Mbak Nita biasanya sehari bisa dapat berapa orderan nih? Untuk saat ini sehari bisa 5 dan 6. Sekarang lagi numpuk ya berarti? Iya. Ini kan tahun ajaran baru, seragam itu numpuk. Jadi terkadang kan kalau habis ngajar ada sih rasa capek, aduh capek, tapi tetap dijalani. Tetap dijalani sampai Orderan sekarang tetap gitu. diterima. Entah itu karena mungkin hobi itulah lagi. Meskipun capek tetap dijalani. Tetap dijalani. Kenapa sih kalau sekarang Mbak Nita tuh kan seorang ibu rumah tangga, melihat bahwa ibu rumah tangga tuh ada yang di rumah saja, tapi ada juga yang bekerja seperti Mbak Nita, bahkan bekerja lebih seperti Mbak Nita ya, ada punya 2 pekerjaan selain ibu rumah tangga. Kenapa sih ibu rumah tangga itu penting untuk bekerja atau punya pekerjaan tetap lainnya?
Kalau saya pribadi lebih ke senang bekerja ya, karena kalau bekerja itu kan menghasilkan itu nanti bisa ditabung, karena kan kedepannya kita itu nggak tahu seperti apa, kita pengen beli apa, jadi bisa dari tabungan itu kita beli sesuatu yang kita inginkan, tidak harus meminta ke suami. Berarti ini ya, mandiri, wanita yang mandiri. Dari sekarang tuh sudah bisa memanage semuanya sendiri. Tapi pernah nggak sih kalau Mbak Nita melihat tuh wanita yang bekerja saja, bukan bekerja, yang cuma di rumah saja, itu menurut pandangan Mbak Nita tuh seperti apa sih? Terkadang kalau melihat itu ada rasa iri, kok enak di rumah ya, cuma gitu. Daripada saya kan terkadang mengeluh capek, tapi dikembalikan lagi, oh daripada di rumah seperti ini, tapi kalau kerja menghasilkan, dan bisa beli sesuatu, itu sesuatu yang kita hasilkan sendiri, itu lebih bangga. Lebih bangga, soalnya kita dapat saving money juga, membantu suami juga, membantu keluarga, kayak gitu. Apalagi nggak diem gitu ya di rumah, punya pekerjaan banyak kayak gitu. Salah satu wanita yang strong nih Mbak Nita nih. Soalnya setiap hari tuh pekerjaannya luar biasa, kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, Mbak Nita itu akhir-akhir ini biasanya menerima orderan apa aja? Paling sering tuh menerima orderan untuk baju apa nih? Kalau sering itu lebih ke batik, kemeja batik, sama kebaya. Kebaya? Iya, kebaya. Kalau seragam kan musiman, itu. Kalau sarimbit buat lebaran itu juga musiman, yang sering kemeja batik sama kebaya. Oke, jadi teman-teman podcast Rumah di Kiri kalau misalnya butuh kebaya sama kemeja bisa cek di IG ya, ada Yunita Collection, bisa nanti DM di situ, minta kontak-kontaknya. Dijamin sudah terpercaya, soalnya saya juga ada beberapa kali jahit di Mbak Nita ini, waktu itu baju keluarga ya, langsung. Dijamin cepat juga sih. Keburu-buru ya. Sampai ndredeg katanya. Sampai ndredeg kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kliennya udah bilang mau dipakai besok kayak gitu. Ditunggu. Tapi Mbak Nita itu ya, yang saya kagumin dari Mbak Nita itu, ketika kliennya meminta di tanggal berapa, Mbak Nita itu langsung mengerjakan sesuai dengan deadline-nya itu. Apakah menurut Mbak Nita itu kayak kepercayaan klien itu nomor satu atau gimana nih? Kepercayaan pelanggan ya pasti nomor satu. Apalagi kita sudah pelanggan, orang itu pelanggan, jadi yang mereka minta kita harus lakukan yang terbaik. Biar nanti nggak ada komplain-komplain ya? Tidak ada komplain. Oke, Mbak Nita saat ini anak-anak sekolah yang ada di tempatnya Mbak Nita ada berapa? Ada 4. Ada 4? Ada 4. Itu alumni semuanya? Alumni. Perempuan semua? Perempuan. Tapi jurusan tata busana ini apakah dominan perempuan atau ada laki-laki juga? Alumni itu ada yang laki-laki. Laki-laki ada. Ada yang laki-laki pernah di Mbak Nita juga? Ada. Rumahnya dulu di Kalipuro. Sekarang udah pindah? Sudah buka sendiri. Oh, sudah buka Sudah sendiri? buka sendiri. Dari murid-muridnya Mbak Nita yang udah sukses buka sendiri tuh ada berapa banyak sih Mbak Nita? Hanya tidak bisa dihitung. Karena kalau anaknya yang memang niat, pasti mereka buka sendiri. Dari anak-anak didiknya Mbak Nita yang di rumah tuh juga ada yang buka sendiri? Ada buka. Kalau mereka sepi orderan, baru nerima orderan dari saya. Oh, berarti saling membantu ya. Saling Kalau membantu. misalnya Mbak Nita lagi banyak orderan, bisa dilemparin ke teman-teman atau anak murid-muridnya itu untuk mendapatkan orderan juga, kayak gitu. Mbak Nita kenapa sih percaya sama anak-anak muridnya Mbak Nita? Tadi kan kita udah bahas kalau misalnya Mbak Nita bilang Mbak Nita melihat potensi dalam diri mereka, tapi kepercayaan itu kan agak sulit ya. Banyak orang yang merasa kayak anak muda tuh kalau kita percayain untuk bikin ini takutnya nanti nggak gini, takutnya gini. Biasanya kan kayak gitu nih. Kalau Mbak Nita gimana? Kalau saya sih percaya sama mereka karena dilihat dari sekolahnya itu kan tidak hanya melulu pelajaran itu saja. Mereka juga memiliki kemampuan yang lebih. Karena kan anak muda itu sekarang pasti kan kalau lihat model itu sudah ada pandangan, oh ini caranya seperti ini, seperti ini. Dan selain kita mengenal anaknya, kita juga harus mengenal keluarganya. Jadi saya secara pribadi nggak hanya anaknya saja, tapi juga keluarganya harus mengenal. Jadi Mbak Nita ini kenal juga sama keluarga-keluarganya. Pasti. Jadi akrab gitu ya. Akrab. Dan keluarganya gimana responnya ketika Mbak Nita ajak untuk bekerja bersama Mbak Nita? Ya alhamdulillah keluarganya menerima. Dan bahkan kita ini sudah seperti keluarga, ada apapun pasti
kita saling Kontak-kontakan. kontak-kontakan ya, betul. Oke. Nah, Mbak Nita ini punya ini sendiri nggak sih? Ciri khas sendiri nggak sih kalau misalnya buat baju sesuatu gitu? Kalau baju, saya lebih ke rapi, itu waktu, harus tepat waktu, pasti. Yang utama itu kerapian. Kalau menurut saya ongkos mahal, sedikit mahal nggak apa-apa, yang penting kita rapi. Iya benar. Jadi kalau orangnya bajunya dibalik kayak gitu tuh tetap jahitannya kelihatannya rapi kayak gitu karena kerapiannya nomor satu ya. Gimana caranya itu detail jahitan kita itu bisa dilihat indah lah, bagus lah oleh klien-klien kayak gitu. Sejauh ini dari pihak klien gimana nih ke Mbak Nita? Untuk masalah baju itu alhamdulillah nggak ada komplain. Nggak ada komplain. Ya mungkin kurang kecil atau kurang besar gitu aja. Paling gitu ya. Soalnya kalau misalnya komplain-komplain yang lain nggak mungkin gitu ya. Tapi kelanjutannya Mbak Nita ke depannya, harapannya Mbak Nita nih apa nih? Kan sudah lama nih punya Yunita Collection gitu, udah dari 2013 ya sampai saat ini. Harapan terbesarnya Mbak Nita itu apa? Untuk Yunita Collection terutama. Harapan saya untuk Yunita Collection mudah-mudahan kedepannya bisa menambah karyawan, karena terkadang anak-anak yang males itu kalau sudah bekerja beginilah menghasilkan uang, itu pengennya begitu, ingin menambah anak-anak biar bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Saya tidak masalah sudah bekerja sama saya, setelah itu keluar membuka sendiri saya nggak masalah, itu malah bangga. Kalau bangga ya, Bangga. biasanya kayak ada perasaan ini Bangga, nggak ada. tidak, itu Nanti malah bisa ngerekrut yang baru lagi gitu ya. Karena kan berarti Mbak Nita di tempatnya Mbak Nita tuh mereka belajar, kemudian mereka buka sendiri, Mbak Nita terima lagi anak baru. Akhirnya banyak generasi-generasi yang sudah Mbak Nita ciptakan, bukan hanya dari sekolah aja, tapi dari Yunita Collection juga ya. betul. Saat ini yang udah yang udah pernah masuk keluar dari Mbak Nita itu ada berapa banyak orang sih? Maksudnya kalau di total dari berapa tahun Mbak Nita menerima anak-anak sekolah? Kalau menerima anak-anak sekolah itu saya mulai 2019. 2019. Mulai dia sekolah. Mulai dia sekolah. Sampai lulus itu mereka sudah buka, ada 4 anak yang sudah buka sendiri, tapi masih tetap kontak-kontakan. Jadi kalau ada harapan apa yang susah, pasti masih tetap saya tanya, ini seperti apa Bu, ini seperti apa gitu, nyari solusinya. Kalau misalnya ada dapat klien yang agak sulit gitu, baju yang agak ribet gitu ya, pasti nanya ke Mbak Nita kayak gitu. Jadi apa ya, guru dan murid, antara guru dan murid itu nggak putus gitu hubungannya sampai sekarang kayak gitu. Mbak Nita melihat sekarang kan dunia baju gitu kan orang-orang sudah minat untuk namanya meniru baju-baju yang lain ataupun buat baju-baju karyanya sendiri dengan kegilaannya semua diaplikasikan di kadang sampai ke Mbak Nita pun pusing sendiri nih bajunya harus digimanain gitu ya. Melihat industri fashion sekarang itu menurut Mbak Nita gimana nih? Dari ke tahun ke tahun. Apalagi sekarang 2022 kan banyak fashion yang unik gitu. Tantangan buat menjahit apa sih Mbak? Tantangan menjahit nggak ada sih, cuma pemecahan. Jadi kalau ada klien yang ngirim model itu agak susah, itu mungkin pecah modelnya tuh agak lama. Karena kan terkadang kita tidak pernah menjahit yang modelnya seperti itu. Tapi kan kita punya tantangan harus bisa. Dari situ kita terkadang sama anak-anak tuh kumpul seperti ini, jadi bertukar ide lah untuk menyelesaikan suatu model itu tadi yang agak susah. Itu biasanya seperti itu. Berarti Mbak Nita selama ini terus melihat ya tren-tren sekarang itu seperti apa kayak gitu ya. Orang-orang lebih cenderung pakai baju seperti apa gitu ya. Supaya nggak kaget gitu ya mungkin ya. Kalau misalnya ada orderan ini langsung aman deh digarapnya dan sebagainya. Nah Mbak Nita kan sebagai pengajar juga, harapan Mbak Nita untuk anak-anak yang dari SMK Sri Tanjung khususnya atau anak-anak yang sudah dari alumni yang Mbak Nita Yunita Collection yang sekarang ini udah buka tempat-tempat baru ataupun yang masih belum nih, harapannya Mbak Nita untuk anak-anak muda sekarang itu apa? Harapan saya untuk anak-anak yang sudah mendalami bidangnya, terus dalami karena nanti suatu saat kalau kamu tua pasti butuh. Pasti butuh. Dan itu bisa dikerjakan di rumah. Kayak bisa jahit-jahit baju yang simple-simple ya. Saat ini juga Mbak Nita mungkin dia nggak butuh lagi namanya penjahit lain karena sudah bisa menjahit sendiri dan enak banget karena
kita punya keahlian yang orang lain, nggak semua orang bisa keahlian yang kita miliki kayak gitu. Ada ini kata-kata motivasi mungkin apa sebagai seorang guru mungkin untuk anak-anak di luar sana, anak-anak SMK. Mungkin anak-anak SMK sekarang kan ngerasa kalau misalnya di SMK itu sama SMA itu kan berbeda gitu ya. Anak SMA mungkin yang habis itu harus langsung kuliah dulu dan sebagainya. Mbak Nita kan dulu SMK juga. Gimana Mbak Nita ngerasa kalau SMK itu juga punya keahlian lebih dan mereka itu malah berkompeten kalau misalnya nanti bekerja kayak gitu? Untuk dari saya, pesan dari saya, bagi anak-anak yang sudah memilih SMK, kalian diciptakan untuk berwirausaha. Jadi kalau kalian pengen jadi bos, bukalah wirausaha dengan kemampuanmu. Tapi kalau kalian ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, sama seperti saya, tidak menutup kemungkinan apa yang kalian ambil sebelumnya itu tidak berguna. Benar sekali. Jadi walaupun memang kalian berada di SMK gitu yang berbeda dari SMA dan sebagainya, kalian bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti yang dilakukan oleh Mbak Nita. Tetapi seperti kata Mbak Nita tadi, kalian sebelumnya itu jangan ditinggalkan dan jangan dipendam, karena kalian itu bisa kalian jadikan sebuah tambahan atau jadikan hobi atau jadikan sebuah usaha seperti yang dilakukan oleh Mbak Nita, yaitu Yunita Collection. Terima kasih Mbak Nita hari ini sudah bergabung di podcast Rumah Degiri, sharing-sharing kepada teman-teman, khususnya murid-muridnya mungkin yang nonton hari ini. Ini guru kalian yang luar biasa, guru yang kreatif, bukan hanya dalam bidang pengajaran saja, tetapi juga punya usaha sendiri, mempekerjakan anak-anak sekolahnya, dan ini menjadikan sebuah motivasi baru, sehingga nantinya guru-guru kalau misalnya punya pekerjaan, punya usaha, itu bisa mempekerjakan anak-anak muda. Apalagi saat ini usaha-usaha kan banyak nih, UMKM kan banyak, bisalah kita mempekerjakan anak-anak muda ini sehingga mereka belajar untuk berusaha kayak gitu. Oke teman-teman podcast Rumah Degiri, saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. See you!